Pemirsa, di segmen Bingkai Ramadan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya berbakti kepada orang tua, terlebih dalam pandangan Islam. Rekan kami Dinal Apriansyah akan mengulasnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari, spesial untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Sebagai anak, sudah kewajiban bagi kita untuk tetap berbakti kepada orang tua. Apa dan bagaimana keutamaannya? Yuk langsung aja kita bahas bersama Ustadz kita, Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari, atau yang akrab disapa Uja. Assalamualaikum Uja, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabar Mas Dinal, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Uja, Ya. langsung aja nih, berbakti kepada orang tua itu kan sudah semestinya dilakukan oleh seorang anak ya Uja ya. Terus bagaimana caranya berbakti kepada orang tua? Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pertama, kita berdoa dulu untuk kedua orang tua kita dan orang-orang tua para pemirsa yang ada di rumah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu jangan putus kita baca. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa ayah dan ibuku. Kasihanlah mereka sebagaimana mereka mengasihiku dari kecil. Sebab mereka kita ada di sini. Kalau mereka nggak ada, kita nggak bisa tampil di sini. Dan juga pemirsa yang melihat kita. Jadi di dalam Islam, bakti sama orang tua itu disebut dengan birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Kedudukannya nomor 2 setelah mentauhidkan Allah. Jadi Mas Dinal, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, langkah apa yang kulakukan dalam hijrah? Pertama, baguskan hubunganmu dengan Allah dan baguskan hubunganmu dengan ayah dan ibumu. Anishkurli wali walidayak. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada ayah dan ibumu. Jadi peranan yang terpenting dalam hidup ini, bagaimana ayah dan ibu kita itu mendapatkan bakti dari anak yang dilahirkan. Sangat penting sekali. Kedudukannya berapa? Nomor 2 tadi. Setelah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, baru orang tua. Oke Uja, terus gimana hukumnya jika kita tidak berbakti kepada orang tua? Oh, hukumnya durhaka. Durhaka itu dosa. Dosa besar. Kalau tidak dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hukuman yang disegerakan di dalam Islam yang juga akan diberikan di dunia itu ketika dia durhaka kepada orang tua. Di akhirat dia kena, di dunia disegerakan dia kena juga. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim datang menjumpai para sahabat. Rasul suka seperti itu. Ala akhbirukum bi akbaril kabair. Mau kalian kukabarkan tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Senanglah para sahabat disampaikan ilmu. Qalu bala ya Rasulullah. Siapa aja itu ya Rasulullah? Apa-apa aja itu dosa-dosa besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kata Rasulullah, al-isyraka billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wa qaulu zur, berkata dusta. Wa syahadatu zur, dan bersaksi palsu. Urutan yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kalau kita durhaka kepada orang tua, nggak segera bertaubat minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang tua kita, maka ancamannya neraka bagi kita. Maka beruntung kita yang dapat hidayah, yang ayah mak kita masih hidup, kita masih sempat berbakti kepadanya. Kalau ayah mak kita udah meninggal, udah nggak ada lagi, putuskan mulai detik ini menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solehah. Karena doa-doa anak yang soleh, anak-anak yang baik itu, insya Allah nembus ke kuburnya. Waladun soleh, yada'ulahu. Anak-anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Atau perbaiki hubungan dengan saudara-saudaranya. Pakcik, makcik, kepada teman-temannya.
Suatu ketika kan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, loh, kok baik kali sama orang itu. Dia tuh kawan abahku. Aku teringat bentuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal, salah satunya menyambung tali silaturahim kepada kawan-kawannya. Itu. Oke, Ujah, ada sedikit cerita nih juga sekaligus pertanyaan dari saya. Bagaimana nih Ujah kita berbakti kepada orang tua apabila kita tinggal jauh dari orang tua? Apakah dengan berkabar melalui telepon atau mengirimkan sejumlah uang kepada mereka itu juga termasuk bakti kepada orang tua kita? Masya Allah, tabarakallah. Untuk kita yang perantau ya. Satu pesan Ujah, jangan siksa ayah dan ibumu dengan kerinduan kepadamu. Kalau ada kesempatan kau pulanglah. Karena dia surga di depan mata. Kadang ayah mak kita ini banyak bohongnya, Mas. Ibu udah makan, udah kenyang ibu. Makanlah kau sama istrimu, sama anak-anakmu. Padahal lapar, dia nggak ada sesuatu yang mau dimakannya. Maka saya pernah tertampar pipi saya. Ketika membaca nasihat seorang ulama, kalau kau dapati ayah ibumu segan berbicara kepadamu, kau anak durhaka, katanya. Betapa banyak ayah dan ibu segan meminjam kendaraan anaknya karena takut anaknya memakai kendaraannya. Dia nggak ada kendaraanmu, tempat teman-temannya. Satu lagi, kau anak durhaka ketika kau sedang berbicara kepada ayah dan ibumu, kemudian di pertengahan jalan ayah ibumu melirihkan suaranya karena takut kau anaknya tersinggung. Kau anak durhaka. Satu lagi Mas Dina, jadi berbakti kepada orang tua yang jauh itu bisa dengan video call sekarang, bisa dengan pokoknya tidak ada hari kurang harimu satu hari kalau kau nggak berbicara kepada ayah dan ibumu. Kalau kau nggak bisa memberi dia dengan harta, berilah dengan kasih sayang dan perhatian. Maka kita yang perantau jangan siksa ayah mak kita dengan kerinduan kepada kita. Pulanglah atau beri kabar, doakan dia. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Ujah, berarti dimanapun kita berada kita tetap harus berbakti pada orang tua ya Ujah ya. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ujah dalam Bingkai Ramadan hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat berbakti pada orang tua kita dimanapun berada. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Agnes Nambela pamit. Sampai jumpa.